warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast NBS. Ngabuburit bareng SMP Negeri 3 Genteng. Aku Evelyn. Dan aku Safira. Podcast ini akan membahas tentang kekuatan doa dalam kehidupan sehari-hari. Dari kisah inspiratif, cara berdoa yang benar, sampai bagaimana doa bisa mengubah hidup seseorang. Bener banget Fir, kadang kita gak sadar kalau doa itu bukan sekedar ritual, tapi juga bentuk komunikasi langsung kita dengan Allah. Iya, dan setiap doa yang kita panjatkan itu pasti didengar. Entah Allah langsung kabulkan, ditunda, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, di episode kali ini kita mau bahas doa yang mengubah hidup. Kita bakal ceritain tentang pengalaman pribadi dan kisah-kisah nyata tentang keajaiban doa. Lin, kamu pernah nggak ngalamin kejadian di mana doa kamu benar-benar terkabul dengan cara nggak disangka-sangka? Wah, pernah banget. Aku ingat waktu dulu lagi kesulitan finansial, aku berdoa minta jalan keluar. Tapi nggak tahu harus gimana. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, aku dapat proyek freelance yang nilainya pas banget buat nutupin kebutuhan saat itu. Nah, bener banget kan? Itu bukti kalau Allah selalu punya cara buat nolong hambanya. Kadang kita mikir, solusinya harus begini atau begitu. Tapi ternyata Allah kasih jalan yang lebih baik. Iya, dan itu bikin aku sadar kalau kita nggak boleh ragu buat terus berdoa. Kadang jawabannya nggak langsung datang, tapi pasti ada. Ngomong-ngomong soal keajaiban doa, aku juga pernah dengar kisah inspiratif tentang seorang ibu yang doanya benar-benar luar biasa. Ceritain dong. Jadi, ada seorang ibu yang bertahun-tahun berdoa agar anaknya bisa sukses dan hidupnya lebih baik. Anak ini dulunya nakal, sering bolos sekolah, bahkan hampir putus asa. Tapi ibunya nggak pernah berhenti berdoa. Terus apa yang terjadi? Nah, karena kuasa Allah, beberapa tahun kemudian, anak ini berubah. Dia mulai rajin belajar, lulus kuliah dengan nilai bagus, dan akhirnya dapat pekerjaan yang sangat baik. Dia sendiri bilang, kalau tanpa doa ibunya, mungkin dia nggak akan bisa sampai di titik ini. Wah, itu bukti nyata kalau doa orang tua itu sangat mustajab. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, kalau doa orang tua untuk anaknya itu seperti doa yang nggak ada hijabnya, langsung sampai ke Allah. Tapi ada juga orang yang merasa doanya nggak dikabulkan. Mereka udah berdoa lama, tapi kok belum ada hasilnya ya? Nah, ini penting. Ada beberapa alasan kenapa doa kita belum terkabul. Pertama, mungkin Allah ingin kita lebih bersabar dan lebih dekat lagi dengannya. Kedua, bisa jadi ada dosa yang menghalangi doa kita. Makanya penting buat memperbaiki diri juga. Benar, kadang Allah juga mengganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik. Misalnya, kita minta satu hal, tapi Allah kasih yang lebih baik dari itu, yang mungkin belum kita sadari sampai sekarang. Iya, dan ada satu hadis yang bilang kalau doa itu selalu dijawab dengan 3 cara. Dikabulkan langsung, ditunda untuk waktu yang lebih tepat, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik di dunia atau akhirat. Nah, biar doa kita lebih mustajab, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, berdoalah dengan penuh keyakinan dan jangan ragu ya. Setuju. Terus berdoa di waktu-waktu mustajab kayak sepertiga malam terakhir antara azan dan iqomah atau saat hujan turun. Dan jangan lupa juga bersedekah, karena sedekah itu bisa membuka pintu rezeki dan mengangkat doa kita. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti berdoa walaupun belum ada hasil yang kita lihat. Kadang doa itu seperti benih yang kita tanam, butuh waktu sebelum akhirnya tumbuh dan berbuah. Jadi kesimpulannya, doa itu adalah senjata terkuat kita sebagai muslim. Doa bisa mengubah takdir, mendatangkan pertolongan Allah, dan memberikan ketenangan di hati. Bener banget, yang penting kita harus yakin, sabar, dan terus berusaha. Doa tanpa usaha itu nggak cukup, tapi usaha tanpa doa juga kurang berkah. Masya Allah, semoga pembahasan kali ini bisa menguatkan iman kita semua dan bikin kita makin semangat berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang butuh motivasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.